wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda, kelas 11 IPS SMA Al-Hiriyah. Di sini saya akan mereview sebuah buku atau novel Anchika. Anchika. Siapa sih Anchika? Oke deh, saya kasih tahu sebelumnya. Bagi kalian para penggemar Dylan karena rayuan-rayuan dan gombalan-gombalannya, siap-siap untuk sakit hati. Novel Anchika ini merupakan instrumen keempat dari Universe Dylan yang ditulis oleh P.D. Baik dan diberi judul Anchika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995. Di novel ini terdapat 337 halaman dan 12 bab, di mana setiap babnya ayah P.D. Baik lebih upgrade di sisi penulisannya, sehingga membuat lembaran-lembaran pada bab ini membuat para pembaca semakin seru, semakin menarik, semakin betah akan novel ini. Pada bagian halaman belakang novel ini terdapat kalimat pamungkas dari Anchika. Dia memang punya masa lalu, tetapi saya punya Dylan, kata Anchika. Di novel ini juga ayah P.D. Baik lebih jelas menggambarkan situasi bagaimana saat itu di Bandung, dari kondisi rumahnya, halaman-halamannya, sampai bahasanya. Dan ayah P.D. Baik mengambil beberapa nama universitas di Bandung seperti ITB dan Unpad untuk dijadikan nama universitas di novel ini. Ngebahas tentang Anchika tentunya menjadi pertanyaan besar dong, dari judulnya juga. Siapa sih Anchika? Apakah seseorang yang hadir di kehidupan Dylan setelah Milea? Rasanya akan lebih afdol jika kita mengetahui siapa sebenarnya Anchika, dan akan lebih paham jika kita mengetahui latar belakang Anchika. Oke, kita bahas tentang Anchika. Anchika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995, karya ayah P.D. Baik. Anchika ini merupakan siswa SMA yang memiliki karakter kuat, beridealisme tinggi, dan sangat berkomitmen tentunya. Sebenarnya tokoh ini sempat muncul sih di novel-novel sebelumnya. Bahkan di Milea Suara dari Dylan, tokoh ini sempat muncul. Ya walaupun sebagai Ramco yang diperankan oleh Stefy Jamora. Jadi bagi kalian para penggemar Dylan, tokoh ini tentunya sudah tak asing lagi. Anchika ini merupakan siswa SMA. Ia lebih suka hoodie daripada gaun, lebih suka dinosaurus daripada Putri Duyung. Bahkan ia suka diam-diam menggunting rambutnya ketika SMP. Sebenarnya ia tak menganggap dirinya sebagai tomboy, tetapi ia tak suka wanita yang lemah. Ia sangat tak suka wanita yang cengeng. Anchika ini tak suka berpacaran. Ia lebih suka merangkai cita-cita. Ia lebih mementingkan masa depannya karena menurut dia pacaran adalah suatu hal yang merepotkan. Pemikiran Anchika adalah, saya tak ingin menjadi seorang yang istimewa, kata Anchika. Sebenarnya banyak juga lelaki-lelaki yang mengidamkan Anchika, yang menginginkan Anchika. Tapi ya begitulah Anchika, ia sangat cuek. Tetapi sesaat kehadiran seseorang mengubah hidupnya, membuat ia nyaman, membuat merasa kehilangan, dan membuat mengerti apa itu cinta. Dan siapakah dia? Mungkin hanya itu sekilas tentang Anchika. Di sini juga diceritakan Dylan yang tak banyak bergombar ria sebagaimana di novel-novel sebelumnya. Mungkin di novel-novel sebelumnya Dylan itu sangat bergombalia gitu, tapi di novel ini tidak, karena Dylan di sini sudah kuliah. Mungkin karena sudah kuliah, pemikirannya pun menjadi dewasa, pemikirannya pun menjadi jernih. Ya walaupun di kondisi-kondisi tertentu masih ada sih jiwa panglima tempurnya, jiwa geng motornya. Tokoh Dylan di Bandung sangat dihormati, disanjung, ya walaupun sisi negatifnya masih dibahas juga. Dan yang membuat saya menakjubkan di novel ini adalah pertemuan antara Lia dan Anchika. Aduh,
Amalia dan Anchika? Tentunya menjadi pertanyaan besar banget bagi kita. Di novel ini juga membahas tentang bagaimana Bunda Dilan memberi pesan kepada Dilan dan Anchika. Dan di sini juga ada ciri khas tertentu dari novel ini. Menurut saya ciri khas tertentu dari novel ini yaitu surat dari Dilan untuk Anchika dan ketika Dilan menjadi bajingan. Kok Dilan menjadi bajingan? Bukannya Dilan menjadi dewasa? Dah, pokoknya kalian bakal paham, kalian bakal mengerti, kalian bakal tahu setelah kalian membaca dan menelaah novel Anchika ini. Jika kalian ingin tahu isi dari novel Anchika, jika kalian ingin tahu isi dari surat novel Anchika ini, maka kalian harus membaca novel Anchika ini. Dan pembelajaran yang saya dapat ambil dari novel Anchika ini adalah seseorang yang kini bersamamu belum tentu ia bersamamu di masa depan. Dari kisah Milea dan Dilan, ketika bersama tetapi takdir mengatakan Anchika lah yang bersama Dilan. Dan jangan pernah kalian membandingkan masa lalu dengan masa depan, karena di situ kalian sama saja membandingkan kehidupan kalian dengan kematian. Jadikanlah masa lalu sebagai guru yang menjadikan pembelajaran untuk masa depan. Mungkin dicukupkan sekian untuk review buku Anchika ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.